Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur bisa berada di tempat ini. Kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu hari di mana Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya buat kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita datang menghadap kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih bagi kekuatan dan kesehatan dan hidup yang berlimpah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyatakan betapa baiknya Engkau, betapa besarnya Engkau Tuhan. Kami mau serahkan kepada kami ini sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bekerjalah dan berkaryalah di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk menghadapi hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan bagi
Tuhan, syarat Tuhan yang dikatakan kemuliaannya turun ke dunia. Lewati semua kehidupan
Tuhan kita nyatakan karena kuasa salibnya itu memulihkan hidup setiap kita. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Dosa seorang dosa disalibkan,
dicaci dan dihina, diteriakan kematian. Dia disiksa dan didera, dicabut mahkota pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan dia dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Putra Allah disalib. Dia memilih disalib dikasih pada kita, karena kita serahkan dirinya di Di jalan sunyi, Via Dolorosa, angka berduka, Yesus terluka, beban salib berat di pundaknya, menuju Golgota, tempat sengsara. Setiap tetes darah, saksi cintanya, pengorbanan suci, menebus dosa. Di antara caci maki dan hinaan, kasihnya tetap tak terperi. Via Dolorosa, jalan penderitaan, namun di balik duka ada harapan, kebangkitannya, kemenangan sejati, cinta abadi takkan mati. Dia disiksa dan didera, dicabut mahkota pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan dia dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Putra Allah disalib. Dia memilih disalib untuk kasih pada kita, dia serahkan dirinya di Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup di dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh. Amin. Saya undang Ibu Dina untuk lanjutkan.
Tiada kasih seperti kasih Yesus yang telah kami terima. Haleluya. Kasih-Mu begitu luar biasa ya Tuhan. Tiada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawa gantikan kami Tuhan. Haleluya. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan yang begitu tidak dapat digantikan oleh siapapun juga ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi ya Tuhan, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang mau menggantikan dosa-dosa kami, menggantikan hukuman yang harusnya kami terima. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan telah mengangkat kami, Tuhan telah membasuh kami, Tuhan Yesus telah mengampuni kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan Via Dolorosa kiranya selalu kami ingat sampai kami mati ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Dia disiksa dan didera di tubuhnya, mahkota daripada kepalanya, dipikunya salibnya yang akan menuju Kalvari.
Ini umat-Mu Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan-Mu, tanpa Engkau disalib Tuhan, kami masih hidup di dalam dosa kami. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang seharusnya terpisah daripada Allah Bapa. Haleluya. Saat ini Tuhan, Engkau telah mendamaikan kami dengan Bapa. Haleluya. 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 Karena kematian-Mu, karena kematian Kristus di salib, kami adalah duta-duta kerajaan surga. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran Engkau. Terima kasih buat lawatan-Mu di tengah umat-Mu. Setiap hati kami Tuhan, kami bawa di hadapan Engkau saat pagi hari ini. Tak ada seorang pun di tempat ini ya Tuhan terlewatkan akan lawatan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan pujilah nama-Mu Bapa. Kau sudah memberkati setiap kami melalui penyembahan kami. Kiranya penyembahan itu menjadi dupa yang baru, menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami Tuhan boleh meresapi setiap kalimat demi kalimat setiap penyembahan kami di hadapan Engkau. Haleluya, haleluya. Bertatalah Engkau di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas telah menjamah dan mengurapi hamba-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Jumat Agung. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah punya tema pada pagi hari ini, yaitu pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Seperti yang ada pada tema, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 45. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar mati. Yang mati adalah Tuhan Yesus, bukan orang lain, ya. Matius pasal yang ke-27 ayat 45. Saya akan bacakan buat kita semua. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang
mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Jadi melalui pembacaan kita pagi ini membuktikan bahwa Yesus telah benar-benar mati dan Yesus telah dinyatakan mati oleh beberapa saksi. Ada saksinya. Jadi bukan Yesus yang lain, dia adalah Anak Allah yang telah mati gantikan dia. Dan penebusan kita adalah sah. Amin. Jika bukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang menggantikan kita, bukan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, penebusan kita tidak sah. Kenapa kita katakan penebusan kita sah? Karena dia adalah, dikatakan di sana adalah siapa Yesus? Anak Allah. Banyak framingan di luar mengatakan bukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang naik ke atas kayu salib. Orang lain, bahkan ada yang mengatakan framingan lain mengatakan Yesus hanya pingsan, sakit karena itu, takut karena ketakutan. Banyak framingan agama-agama lain. Iman kita menyatakan bahwa Yesus Anak Allah telah mati menggantikan dosa kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan dan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh karena Kristus telah mati. Tanpa Kristus mati maka tidak ada kebangkitan. Oleh karena Kristus telah mati maka dia
mengalahkan maut. Jadi barang siapa yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan kita telah mati karena dosa kita, dan kita hidup di dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pada momen hari ini, marilah kita renungkan betapa kasih Allah kepada kita yang dinyatakan melalui karya agung, yaitu Yesus Kristus mati ganti dosa-dosa kita. Kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga setiap manusia membutuhkan Sang Juru Selamat. Kematian Yesus memberikan hidup kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Namun kematian yang seperti apa dan kehidupan yang bagaimana? Mari kita belajar saat pagi hari ini. Kematian Yesus, Alkitab secara jelas yang sudah kita baca tadi di Matius menyatakan bahwa Kristus telah mati, benar-benar mati, dan oleh kematiannya manusia yang telah jatuh di dalam dosa sejak Adam melanggar perintah daripada Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kejatuhan manusia digambarkan di dalam Kejadian dan Roma. Dan oleh karena kematian Kristus sebagai anak domba Allah, ada pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang tanpa cacat, tanpa celah. Kejatuhan manusia di dalam dosa mengakibatkan kecenderungannya yang jahat di mata Allah. Allah yang adalah kudus dan suci, Bapak Ibu Saudara. Dia menginginkan juga setiap umatnya wajib harus kudus. Oleh karena kewajiban inilah Tuhan Allah itu tahu bahwa manusia tidak mungkin melewati tanpa seorang penolong, tanpa seorang penyelamat. Hadirnya Yesus menjadi penolong, penyelamat bagi setiap kita. Dia yang menggantikan sebagai pengganti, penebus salah, penebus dosa. Yesus harus mati tergantung di atas kayu salib. Karena budaya pada saat itu sebagai penghapus dosa, yaitu harus adanya pengorbanan darah, harus dengan darah. Tanpa ada darah yang tercurah, pengampunan salah itu tidak ada, tidak bisa. Saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanannya Allah menuntut umatnya, dan banyak dari mereka umat Israel yang mati karena hidup tidak kudus dengan melawan perintah Allah. Saat itu mereka mati, saat itu juga Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melawan Allah, hukuman mati langsung. Ingat kisah daripada Ananias dan Safira. Mereka membohongi Roh Kudus. Saat itu juga sekoloiku mati seketika. Saat ini kasih karunia Allah yang begitu luar biasa atas kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup benar, hidup kudus. Mari kita belajar hidup kudus, hidup suci. Ketika kita mengingat Golgota, kematian Kristus, dari kita kecil, dari anak-anak, ingat selalu sampai kita mati, Bapak Saudara. Amin. Jadi kita tidak akan pernah menukar Kristus dengan apapun. Jangan tukar Yesus dengan cinta
Jangan tukar Yesus dengan harta. Jangan tukar Yesus karena tahta. Ada amin? Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Dosa kita lah yang ditanggungnya, kesalahan kita lah yang dipikulnya, segala sakit kita lah yang ditanggung. Tanpa kematian domba ataupun lembu yang dipersembahkan, manusia tetap hidup di dalam dosa. Dan di sana dikatakan, Musa mengatakan orang tersebut harus dilenyapkan dari bangsanya. Orang yang berbuat dosa, ketahuan, dia harus dirajam batu. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, karena pengorbanan Kristus. Kematian Yesus sebagai anak domba Allah adalah pengorbanan yang sempurna dan tanpa cacat celah. Yesus mengalami penghinaan, penderitaan, dan orang mengira dia yang kena tulah. Padahal Yesus adalah manusia yang sempurna tanpa dosa. Dia ditikam, diremukkan, ditindas, dipukul. Sekali dipukul aja sakit, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus telah dipukul berkali-kali, ditikam, ditusuknya. Kakinya harus dipaku. Berapa paku yang menancap di tubuh Tuhan Yesus? 3. Tangan kanan 1, kiri 1, kaki 1. Tergantung. Besarnya kasih Allah kepada kita, Dia tunjukkan kepada kita, yaitu 2 hal. Melalui besarnya pengorbanannya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, ketidaklayakan kita untuk diselamatkan. Kita telah dilayakkan, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya, telah diangkat menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat-sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Biarlah kita menjadi sahabat-sahabat Kristus, merangkul orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ketika kita diangkat menjadi sahabat Kristus, apakah yang bisa kita perbuat untuk Tuhan? Jangan senantiasa kita menuntut, apa sih yang Tuhan bisa kerjakan buat aku? Tuhan bertanya, aku berikan nyawaku untukmu. Lalu apakah yang kamu lakukan untukku? Ketika Tuhan bertanya demikian, apa jawab kita? Apa jawab kita, Bapak Ibu Saudara? Yesus telah mengorbankan dirinya. Yesus telah menyerahkan dirinya. Apa yang menjadi pergumulan kita? Dia tahu. Setiap tetes air mata kita pun Dia tahu. Ketika Yesus telah memberikan hidupnya, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Tuhan telah mengorbankan dirinya bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita berusaha mengenal Kristus bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Kita terpanggil, kita diselamatkan, kita boleh percaya kepada anak domba Allah bukan karena kita lebih ganteng ataupun cantik, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan artis. Artis saja belum tentu selamat.
Siapakah kita, Bapak Ibu Saudara? Saudara bersyukur bisa kenal Tuhan. Pemilihan Tuhan atas hidup kita inilah yang perlu kita syukuri luar biasa. Kita bisa kenal kasih-Nya, menerima kasih-Nya, pengorbanannya. Kita bahkan bisa melayani Tuhan, Raja segala raja. Siapa kita? Kita bukan orang yang lebih baik daripada orang lain, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa, yaitu dengan bersedia menggantikan kita di atas kayu salib, kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Dia berikan hidup. Mari kita juga berikan hidup kita kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Kalau ada seorang yang berlaku baik, dia memperhatikan, mempedulikan kita, apakah kita tidak bisa memberikan juga kepedulian kepada orang lain? Pasti kita juga akan merasakan hutang budi. Kita pasti juga mau melakukan yang baik, bahkan yang terbaik. Ini Tuhan sendiri datang ke dunia. Dia yang seharusnya tahtanya di atas surga rela turun ke dunia mencari kita ketika kita masih berdosa. Apakah yang dimaksud dengan hidup di dalam pengorbanan Kristus? Kita mendapatkan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Kita mendapatkan hidup yang kekal, seperti yang dikisahkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita berakhir di dunia ini, hidup kita tidak selesai. Inilah yang menjadi goal kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menghitung usia kita. Tidak ada yang bisa mengatakan, oh aku masih panjang umur. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil pulang. Melalui pengorbanan Kristus ini mengingatkan kita, setiap kita, yaitu melalui kematiannya, kita hidup bagi Kristus. Hidup dan mati adalah untuk Kristus. Amin. Karena kematian Kristus, Kristus akan dibangkitkan 3 hari kemudian, yaitu pada hari Minggu besok. Kita akan juga merayakan kebangkitan Kristus. Di sanalah akan kita nantikan Roh Kudus menyertai kita. Tuhan akan kirimkan Roh Kudus atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa upah dosa adalah maut, sehingga manusia perlu mendapat pengampunan dosa untuk diselamatkan. Hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa kita. Saat Yesus belum mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, tidak mungkin kita bisa masuk menghadap Bapa, dan tidak mungkin Allah yang Maha Kudus itu mau berjumpa dengan kita. Umat pada saat itu hanya melalui perantara imam yang boleh
masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Hanya seorang imam. Tapi saat ini kita semua boleh datang kepada Allah yang Maha Kudus. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur. Apakah saudara menganggap ini biasa saja? Datang di hadirat Tuhan yang begitu agung. Dia Raja yang mulia. Gambarkan di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Kita ini manusia kotor, manusia hina, boleh datang kepada Allah yang begitu luar biasa, Allah yang mulia. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Sekali-kali jangan tinggalkan ibadah kita. Ingat bahwa minggu kemarin saya katakan, orang yang murtad bukan orang yang pindah agama, ya. Tetapi orang yang murtad telah meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Apa yang dulu kita kerjakan tidak lagi kita kerjakan karena macam-macam alasan kita. Kita mencari-cari alasan untuk kita tidak melakukannya. Itu kata murtad. Murtad bukan berarti hanya orang yang pindah agama. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita meninggalkan ibadah dengan sengaja, itu juga berarti kita telah murtad. Melawan pemimpinmu, itu kita juga murtad. Mari kita merendahkan hati kita, menundukkan diri kita melalui pengorbanan Kristus. Dia Raja segala raja, rela turun, meninggalkan, mengosongkan dirinya. Kita ini bukan apa-apa dan siapa-siapa. Mari kita kosongkan hati kita untuk kita melepas segala hak kita. Ketika kita mau rela melepas segala hak kita mau menerima rahmat kemurahan Allah menyertai hidup kita. Amin. Kita perlu belas kasihan daripada Tuhan. Berikanlah diri kita untuk rela dipimpin oleh Roh Kudus untuk membawa kabar baik ini. Apa kabar baiknya? Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Biarlah kita ini, hidup kita menceritakan sebagaimana Kristus telah mengubahkan kita, telah memberikan hidup kita ini, hidup yang baru, hidup yang berkemenangan, hidup di dalam kebebasan. Bukan bebas berbuat dosa ya, bebas dari ikatan dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ada amin? Mari setiap umat Tuhan melalui kematian Kristus, kita hidup bagi Kristus. Kita telah diperdamaikan. Mari jadi duta-duta kerajaan Allah bagi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Saya undang para tim PAW untuk maju ke depan. Kita pujikan pujian nilai hidupmu.
jika Engkau tidak mengorbankan dirimu menggantikan kami. Kami akan hidup di dalam dosa-dosa kami. Kami akan dibinasakan ya Tuhan. Bahkan kami terpisah dari Allah Bapa yang begitu suci. Kami tidak layak menghadap Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami telah disucikan, kami telah dibenarkan, kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh mengenal dan mengejar segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih buat darah-Mu yang telah menyucikan. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah menjadi sembuh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami akan masuk di dalam perjamuan suci Tuhan pada pagi hari ini, sambil setiap kami mengingat pengorbanan-Mu. Kami mau introspeksi diri kami masing-masing ya Tuhan, dan kami mau mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami mau komitmen di hadapan Engkau ya Tuhan. Aku tidak mau hidup seperti dulu lagi. Aku mau hidup seperti Kristus telah hidup, setia sampai mati. Haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di surga, Engkau memberkati para pelayan yang sudah maju di depan ini. Saudari Irma dan Ibu Gatot, Tuhan, Engkau yang sudah memakai mereka menjadi pelayan. Tuhan, urapi saat pagi hari ini jamaah-Mu, mengurapi mereka berdua Tuhan. Ketika roti dan anggur disebarkan ke jemaat-Mu Tuhan, Tuhan memberkati roti dan anggur ini menjadi berkat atas setiap umat-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu menyertai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati roti dan anggur yang ada di depan kami. Ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi roti dan anggur yang telah Tuhan meteraikan untuk kami boleh nikmati bersama, sehingga setiap umat-Mu boleh makan dan minum roti dan cawan anggur ini Tuhan, menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau telah mengubahkan kutub menjadi berkat atas setiap kami melalui pengorbanan-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Aku
untuk kita mengintrospeksi diri kita. Haleluya, haleluya Yesus. Sambil kita siapkan roti dan anggur kita di setiap tangan-tangan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Yesus, Yesus, sucikan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran kami yang seringkali menyakiti melukai hati Tuhan, yang dengan sengaja terkadang kami melupakan kasih Tuhan, kami mempermainkan anugerah-Mu, kami melupakan panggilan-Mu Tuhan untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami melalaikan Tuhan tanggung jawab kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Tuhan, Engkau tidak lagi memanggil kami hamba, tetapi Engkau memanggil kami anak dan sahabat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih untuk jalan via dolorosa yang Engkau telah tempuh. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara yang terkasih, roti yang ada di tangan kita
setiap tangan kanan kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap cawan yang ada di tangan kanan kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum cawan anggur ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Raja mulia. Haleluya. Rela gantikan kami. Haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi.
Engkau Imam besar agung kami. Haleluya, haleluya. Dunia bukanlah tempat kami, Tuhan. Dunia ini hanya sementara. Kami tidak mau mengikatkan hati kami kepada dunia ini. Kami tahu Tuhan, dunia ini hanya kami pijakan sementara untuk setiap kami. Haleluya. Ada waktunya, ada saatnya Tuhan, kami akan kembali kepadamu. Sudahkah kami layak di hadapan Engkau ya Tuhan? Sudahkah kami menyenangkan hati Engkau ya Bapa? Haleluya. Engkau Imam besar agung kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa pengorbanan Kristus telah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk perjumpaan kami pada pagi hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan, melalui perjamuan suci yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Ibadah kami mendatangkan berkat bagi setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, sambil petugas mengambil cawan yang kosong, kita akan mengumpulkan harta gereja. Saudara diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Ya, saya berharap kita semua boleh hidup bagi Kristus. Ya, mungkin yang lalu-lalu kita undur daripada Tuhan, kita tidak setia ataupun kurang setia, melalui pengorbanan Kristus menjadi acuan, ya, batu loncatan untuk kita boleh lebih tinggi lagi setia mengiring Tuhan sampai tutup mata. Puji Tuhan. Ibadah Paskah hari Minggu tanggal 20 April jam 6.50. Iya, walaupun Jumat Agung tetap kita berikan terbuka masih untuk setiap jemaat memberikan persembahan untuk Paskah. Iya. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan ibadah padang di tanggal 12 Mei. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar, terima kasih buat keikutsertaannya. Yang belum masih terbuka dan dipersilakan, dan kalau bisa ikut ya. Berapa tahun kita sudah lama tidak pergi bareng ya. Pengalaman yang mengasihkan. Jangan khawatir, anak-anak pasti gak tidur itu tengah malam menanti-nantikan berangkat, ya kan? Kenzi, ya pasti gak tidur malamnya. Kapan berangkat gitu ya kan? Tuhan. Kita berangkatnya jam 6 ya. Jadi saya umumkan setiap jemaat sudah sarapan dulu. Kalau misalkan punya sakit mah ataupun suka mabuk, ya kita naik bis gitu ya. Naik bis bersama, satu bis isi 60 kalau nggak salah ya. Bener ya? Ya, isi 60. Cukup kok segereja, cukup.
Cukup. Ya, bisa nyanyi-nyanyi bareng gitu, bercanda bareng. Kapan lagi? Yang punya sakit mah ataupun mabuk bisa sarapan dulu di rumah. Ya, kalaupun takut bawalah roti dalam tas. Ya, ataupun bawa nasi silakan, bawa nasi sendiri. Tapi panitia menyediakan 2 nasi, 2 snack. Ya, jadi untuk makan siang dan snacknya 2. Sore sudah ada makan. Oke? Jangan khawatir, ada ibu konsumsi Bu Dedi ya. Jangan khawatir, sama Ci Erna. Jangan khawatir, sudah disiapkan. Apalagi? Ada lagi? Oh iya, selamat ulang tahun Pak Gatot, tepat hari ini ya. Puji Tuhan, panjang umur, sehat selalu. Boleh nyanyi Happy Birthday Pak Gatot spesial? Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan kita di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan kita di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati senantiasa Pak Gatot dengan panjang umur, sehat selalu. Anniversary buat Bu Tabita dan Pak Desembi. Tadi sudah saya doakan Pak Desembi sama Bu Tabita, siapa tahu Tuhan kasih bonus seorang putra gitu. Siapa tahu. Gak nolak ya, gak nolak. Pak D bilang amin bugem. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya toh? Pas kebetulan di depan semua toh, di mimbar. Aminnya didengar Tuhan. Tuhan, kita akan berikan persembahan. Begitu
syukuran. Nanti setelah pulang jangan langsung pulang, kita bisa menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup ibadah kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan di hadapan Engkau ya Bapa. Saat pagi hari ini kami ucap syukur buat pengorbananmu. Kami telah mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah naik di atas kayu salib di bukit Golgota, telah mati berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami boleh hidup oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pengampunan-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat darah dan tubuh-Mu yang telah tercurah bagi kami. Kalau kami hidup saat ini Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau, dan mati kami adalah keuntungan di dalam Engkau. Karena Kristus yang hidup telah hidup di dalam kami, sehingga hidup itu yang telah memerdekakan. Terima kasih Tuhan, melepaskan kami dari hukuman dosa, dari kutuk. Tuhan yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Saat pagi hari ini kami ucap syukur buat anugerah-Mu yang Tuhan tambahkan untuk Pak Gatot 1 tahun lagi usia yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya melalui usia yang baru ini Tuhan menambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan kekuatan yang daripada Engkau, berkat yang melimpah atas kehidupan Pak Gatot, sekeluarga bersama Bu Gatot. Kebahagiaan Tuhan alirkan, sukacita Allah mengalir atas kehidupan Pak Gatot bersama Ibu Gatot. Di dalam usianya yang bertambah ini Tuhan, kami percaya langkahnya akan semakin mantap melayani, mengasihi Engkau. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan melalui kehidupan Pak Gatot ya Bapa. Demikian juga kami juga mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan sudah bina sampai detik ini. Untuk Pak Deseni dan Bu Tabita, Tuhan telah mempercayakan mereka kedua orang anak Tuhan. Mampukan Pak Deseni dan Bu Tabita mendidik, membesarkan kedua anak yang Tuhan sudah percayakan. Kami juga percaya Tuhan bahwa kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan bonus kepada mereka seorang putra. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap langkah perjalanan kehidupan Pak Deseni dan Bu Tabita. Tuhan mengenal mereka, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Janji-Mu seperti fajar atas hidup kami. Setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali ya Tuhan, kami percaya rahmat kemurahan Tuhan menyertai setiap pribadi kami. Berkat-Mu dicurahkan atas kami, kesehatan, pekerjaan kami semakin lancar, semakin maju, diberkati untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati mereka yang membutuhkan jodoh, mereka yang belum mendapatkan jodoh Tuhan. Ketika mereka terangkat tangan mereka kepada-Mu ya Tuhan, mereka percaya bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Masa depan yang indah, cerah, cemerlang ada di tangan Tuhan. Tuhan pasti menempatkan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan yang terbaik, Tuhan menunjukkan, bahkan menuntun mereka ke tempat pekerjaan yang Tuhan tunjukkan. Itulah yang kami percaya, yang terbaik. Bukan keinginan kami ya Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati mereka yang mengalami sakit seperti Pak Bun Tuhan, di mana kakinya yang mengalami bengkak. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan,
sehingga kaki yang bengkak ini tidak semakin bengkak tetapi semakin kempes Tuhan. Di mana mungkin ada gangguan di jantungnya, di ginjalnya, Tuhan jamah saat pagi hari ini pengurapan Engkau nyata atas kehidupan Pak Bud. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu, bilur-Mu mengalir saat pagi hari ini, tercurah buat Pak Bud. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Pak Yudi juga tidak hadir pada hari ini. Di manakah anakmu ini Tuhan? Apa yang menjadi kesulitannya, sakit penyakitnya Tuhan yang menolong, menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat para pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau, WL, singer, musik, multimedia, tim asal atas dan bawah, tim kolektor. Tuhan memberkati mereka semua di dalam anugerah kemurahan Tuhan. Senantiasa mereka mantap, maju, melangkah, melayani, mengasihi setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Menyertai, memberkati pujian dan firman Tuhan yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati menjadi rema atas setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuntun mengarahkan kita kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita, serta berkat sukacita, kebajikan, damai sejahtera, berkat kekuatan serta hikmat dari Roh Kudus. Tuhan mengaruniakan engkau dengan roh takut akan Allah, mencintai segala pekerjaan, apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Engkau akan menikmati kebaikan Tuhan di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lubuk-lubukmu akan diisi penuh dengan melimpah. Hikmat marifat menyertai setiap kita. Allah Roh Kudus memberkati Immanuel dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.